aja, membaca aja lah. Namanya juga kan semakin apa itu ya enak kalinya dengan baca lagi guys. Oh, berarti bukan firman Tuhan kan itu? Entahlah, pokoknya di situlah itu tertulis. Nah, maka buah dadamu sudah Ya kok nana baca lah nana. Ya itu mengambil keputusan, ya udahlah imani sajalah daripada pusing-pusing ya kan itu. Betul? Ya ngapain pusing-pusing mau kutanya itu air dari mana? Dia melayang-layang di situ kan dia yang punya. Ngapain pusing-pusing udahlah. Orang dia yang punya bumi ini, dunia ini semua dia yang punya. Ngapain kita pusing-pusing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang Bang Faruk bertanya kepada wanita Kristen ini tentang agamanya. Pasti yang mendengar jawaban wanita ini akan ketawa mendengarnya, lucu dan ngakak habis. Di sini juga ia membaca Bible yang ada kata-kata yang tidak pantas didengarkan anak-anak, sampai ia mempelesetkan bacaannya. Daripada penasaran, ayo kita lihat videonya. Hah? Ngapain? Iya, setelah membaca itu, kan semangat dia nih. Ya suka hati dia lah, mau ngapain urusan dia, mana aku tahu, mana aku tanya-tanya, ngapain kau siapin ini? Enggak menurut itu lah. Itu pribadi lah, ketika membaca itu kan semangat ini. Semangatnya ngapain itu jadinya? Ya, apa aja, membaca aja lah. Namanya juga kan semakin apa itu ya enak kalinya dengan baca lagi guys. Iya, berarti menurut itu tadi tulisan penyair atau firman Tuhan itu tadi toh? Nggak tahu lah aku bang. Pokoknya itulah itu. Enggak. Kalau Amsal tadi kan itu bilang penyair, kan tulisan dari penyair, namanya dia penyair kan gitu. Kalau yang surat Yeskiel tadi, iya surat Yeskiel ini tadi itu tulisan penyair atau firman Tuhan? Ya. Ayo kak. Surat Yeskiel tadi tulisan penyair atau firman Tuhan? Mungkin dia lagi mengisahkan kisah kehidupannya. Kisah kehidupan kan, siapa? Nah, nggak tahu aku entah siapa lah itu. Pokoknya di situ lah itu, nanti aku baca ya bang sampai habis. Parah itu ini. Oh berarti si penulis menuliskan kisahnya gitu? Iya kali, kesaksian dia. Kayak mana dia? Biar dia kesaksian dia. Bang, dia berbagi cerita pengalaman hidupnya. Kenapa bang kepo? Abang pengalaman hidup abang apa boleh cerita juga itu, kasih tulis juga. Oh, berarti bukan firman Tuhan kan itu? Entahlah, pokoknya di situlah itu tertulis. Nah. Siapa yang ngelempar aku pakai palu tadi, siapa itu? Ya, ini Bang Faruk menang ini toh. Coba sekarang Yeskiel 16 perasaan menang nomor dia guys, perasaan menang. Kasih kalah dia guys, kasih kalah guys. Kasih kalah guys dia. Keras. Gak ada itu, menang. Bang Jupri ada turun tangan nih, syukron Bang Jupri. Turun tangan ada Bang Jupri, itu udah menang. Udah menang. Udah. Menang kan? Apalagi betul. Apa? Cepat. Sekarang Yeskiel 16 nomor 7 sampai 9. Hoi, Faruk turun. Yeskiel 16 nomor 7 sampai 9. Enggak. Apa-apa? Yeskiel 16 Raja David. Yeskiel 16 nomor 7 sampai 9. Yeskiel 16 7 sampai 9. 7 sampai 9.
Teman-teman yang di sebelah, kalau kalian mau kenakan Bang Faruk challenge, ya kalian menangkan Kak Debbie ini. Kakak Debbie sudah menikah, Kakak Debbie. 7 ayat 9. Kakak Debbie. Iya, skill 16. Iya, 16. skill 16. Iya, Ayat? nomor 7 sampai 9. 7 sampai 9. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah Iya, kok Kita bisa lihat di sini di Alkitab Sabda di skill 16 7 sampai 8 yang isinya, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Nah, itu isinya ya. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Itulah bacaan yang dipelesetkan Mbak Cantik ini. Baca yang jelas. Jangan Kena ban nanti, aku kena ban. Enggak, itu enggak kena Ben. Aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta teng. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi Mana ada tulisan di situ teng. menutupin Masa teng katanya, we teng. dengan Cemana? sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Udah sampai 8. 9. Aku 7 sampai membasuh 9. engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Kali dua guys. Teng dibilang. Masa tulisannya dibacanya teng. Enggak ada tulisan teng. Sportif lah itu, dibaca lah yang benar, biar dapat poinnya, biar dapat edukasinya loh itu. Masa itu baca Bibelmu teng. Kayak mana Iya gitu? Enggak kan, kalau di sini ada aturan aturan TikTok bang, ya kan? Gak bisa sembarangan dia bang ngomong. Oh, berarti skill 16 itu sembarangan ngomong dia ya. Makanya kena ban sama TikTok gitu ya. Itu kan kita kata-kata yang nanti aku kena ban, kau mau tanggung jawab kau. Pak Mawar guys. Ya. Nanti ku datangin kau Ya, ke rumah yang poinnya kena apa, ban-nya. Poinnya apa di skill 16 tadi itu, poinnya apa mau disampaikan di situ coba? Kau lah yang apa? Kau yang ngasih, kau lah yang kasih tahu poinnya apa. Menurutmu apa? Ya, di nomor 8-nya, ya kan di situ dikatakan di ujung kalimat dari nomor 8-nya, inilah firman Tuhan katanya kan itu. Berkat selalu Bang Jupri, makasih banyak. Itu. Ya, di nomor 8-nya, di kalimat terakhir ayat itu kan dikatakan inilah firman Tuhan, betul kan itu? Ya. Ya kan? Berarti kan di surat Yeskiel 16 itu tadi, ya. Itu surat Yeskiel 16 nomor 7 sampai 9 yang kita baca tadi merupakan firman Tuhan atau perkataan dari Tuhan itu gitu. Hah? Iya. Iya. Iya kali. Iya. Yang jadi pertanyaan, ya. Buah dada siapa di situ yang dikatakan montok itu? Gak mungkin lah punya abang. Kepala bang. Enggak. Tadi kan Ito bilang di situ kan curhat dia, kisah apa? Mungkin pengalamannya kan gitu. Ito bilang kan tadi pengalamannya.
yang terjadi pertanyaannya, buah dada siapa di situ yang dikatakan montok itu tadi? Buah dada siapa? Nggak tahu aku siapa namanya dibilang di situ. Ntar aku baca dulu. Siapa dibilang, siapa yang disebutnya di sini? Makanya itu baca tadi yang benar. Yang pasti wanita, bukan kau, Bang. Wanita, bukan laki-laki. Tadi sudah berapa surat kita baca? Ada 3 surat kita baca tadi itu ya. Iya, yang pastinya wanita, kagak ada laki-laki. Iya, tadi 3 surat kita bacakan itu. Iya kan? Iya kan? Yang pertama tadi Amsal 7. Yang kedua Yeskel 23. Yang ketiga Yeskel 16. Yang jadi pertanyaannya isinya kok gitu-gitu semua itu. Ada lebih itu, kalau abang mau ada Kidung Agung lebih lagi. Masih banyak Kidung Agung. Ya udah. Ini masih banyak loh. Ya, makanya aku ya. bilang itu ngikutin tren ya. Bang Paru. Bang Paru ngikutin tren. Oke. Kalau kali ini yang keempat, tadi Ito bilang Ito punya ayat favorit, betul? Iya kan? Iya. Ito punya ayat. Oke. Silakan Bang Faru kasih kesempatan Ito untuk membacakan ayat favorit Ito. Silakan. Masalahnya ayat favoritku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan dipotong itu Kejadian 1 nomor 1. Jangan dipotong. Kan itu. Iya, ada kelanjutannya itu. Di mula-mulanya di. Iya, baca kelanjutannya itu. Baca kelanjutannya, coba. Kalau itu nggak hafal, buka aja Bible-nya. Jangan dipotong, nggak dapat poinnya nanti. Pokoknya ayat itulah yang aku tahu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah itu aja, titik. Oke, Bang Faru bacakan ya. Ya Bang Faru hafal tuh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, betul? Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh dari Theos melayang-layang di atas permukaan air. Itu isi ayatnya kan itu? Iya kan? Ya. Oke, ingat itu ya, dikatakan di ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan kosong. Tiba-tiba dikatakan roh dari Theos itu melayang-layang di atas permukaan air. Yang jadi pertanyaan, airnya dari mana itu? Tapi bumi belum berbentuk dan kosong. Airnya dari mana? Kan dibilang bumi belum berbentuk dan kosong. Tiba-tiba di kalimat berikutnya dikatakan roh Theos tadi melayang-layang di atas permukaan air. Airnya dari mana? Kan belum berbentuk dan kosong. Ayo. Bingung kan? Siapa yang bilang? Apa kau bilang tadi? Pada mulanya. Baca dong. Pada mulanya Theos menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh dari Theos melayang-layang di atas permukaan air. Yang jadi pertanyaan, airnya dari mana? Kan bumi belum berbentuk dan kosong itu. Karena airnya itu, ya kan, ada di bawah. Kalau bentuknya memang kosong, tapi di bawah nggak berbentuk. Dia kosong gitu, air ada aja gitu. Gitu loh ceritanya. Namanya sesuatu yang kosong. Satu lagi guys. Sesuatu yang kosong, baik bagian atas, tengah, bawah, sisi kiri dan sisi kanannya, bahkan seluruh penjuru yang di dalam ruang itu tadi, itu kosong. Ya itu kan kosong, belum menurutmu Bang. Itu kan menurutmu Bang. Itu di ayat 2-nya kan itu katanya belum berbentuk dan kosong. Ya itu kan menurutmu. Kalau menurut orang itu udah ada airnya di situ. Macam mana aku bilang suruh airnya itu pergi? Bukan menurutku, kan dibilang belum berbentuk dan kosong, tiba-tiba kok ada air. Pakai sarung tinju deh. Teman-teman, pakai sarung tinju dia. Pakai sarung tinju dia kali berapa itu? Kali 3 apa kali 5 itu? Kali kosong. Kosong, tapi air ada di mana-mana. Aku pun nggak tahu kenapa air ada. Aku pun bingung. Itu baru benar. Berarti akal itu masih sehat. Ketika itu bertanya, aku pun bingung. Air dari mana? Orang masih kosong kan gitu kan? Kita itu mengertikannya. Oh, udahlah memang ada air, udah stop. Setelah banyak tahu air itu dari mana datangnya. Udah lah ya. Oh gitu
itulah berarti Tok ya, gara-gara gak mau pusing ya Tok. Itulah. Gak mau pusing kan Tok bilang, udahlah, penting udah ada air, udahlah, udah penting udah ada air, udah dia lihat. Terlalu banyak apa komentar. Air adalah berarti. Terus terlalu banyak komentar, hidup ini pusing kepala ya kan. Gak usah banyak komentar, penting ada air lah, ada air itu. Gak usah terlalu banyak komentar, berarti ada air itu. Iya, udah ada air itu. Betul itu. Udah Kenapa kita Bang. mengurusnya? Bang apa ini? Aku Bang belum Moranani. air. Amsal 7 udah tadi, Amsal 7 udah tadi dibacakan ya. Apa lagi? Apa lagi? Nantilah tunggu aku menang. Sesuai perjanjian tunggu aku menang, aku bertanya. Pokoknya tapi nggak tahu. Tunggu aku menang. Itulah Berarti Bang. yang Apa Yang lagi? mana? Apa cepat? Si Tunggu pakar menang, ini, aku si nanti aku pakar. bertanya. Si pakar melawan si hati yang tulus. Oke, gas. Berarti ketika itu berupaya untuk memahami kejadian 1 nomor 1 sampai 3 tadi, ya kan? Ketika itu berupaya memahami dan terbentur dengan akalmu yang sehat itu, ya itu mengambil keputusan, ya udahlah imani sajalah daripada pusing-pusing ya kan itu. Betul? Ya ngapain pusing-pusing mau kutanya itu air dari mana? Ya dia kan dia melayang-layang di situ kan dia yang punya. Ngapain pusing-pusing udahlah. Orang dia yang punya bumi ini, dunia ini semua dia yang punya. Ngapain kita pusing-pusing? Gitu kan iyalah. Ngapain pusing-pusing? Oke, Bang Faruk menang. Sekarang Bang Faruk bertanya sama Ito ya. Bang Faruk bertanya sama Ito. Menurut Ito, ada nggak satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang-orang yang menyembah Dia dan mengakui dan menyatakan Dia itu Tuhan dan Tuhan pencipta langit dan bumi? Tunggu dulu aku baca dari sampai kejadian sampai Wahyu ya Bang, belum selesai aku baca, nggak tahu. Ntar nanti kalau udah tahu aku jawabannya, nanti main kita lagi ya Bang. Udah sederhana, ini sederhana. Itu ke gereja hari Minggu kan? Bang udah setahun sekali aku ke gereja pas Natal. Berarti pas Natal saja itu ke gereja. Itu pun kalau nggak banyak orderanku, namanya jualan ya kan. Pas Natalan, dek bikin donat dek, kue dek. Aku pun udah ya oke. Sempet ya. Oke. Orang tua itu ke gereja nggak hari Minggu? Bapakku udah duluan ke surga, macam mana aku tanya dia. Mama itu. Mamaku jauh di kampung. Memang gerejanya dia, ya kan? Gereja baru pulang kau mak, iya baru pulang gereja aku nak gereja lah dia, mungkin gereja dia. Oke, pertanyaannya gini toh, siapa yang menyuruh orang itu pergi ke gereja hari Minggu? Entah siapa lah, terserah dia lah, suka hati dia dari hatinya mungkin, nggak mungkin lah dia Kristen ke masjid pun ini. Oke, pertanyaannya lebih detail lagi nih. Berdoa kami, orang itu sholat kami berdoa. Salam masuk, salamat kok dek, katanya gereja dek gereja kan gitu. Iya. Berarti pertanyaan lebih detailnya gini, siapa yang memerintahkan teman-teman kita Kristen ini pergi ke gereja hari Minggu? Nggak tahu, dari opungku udah suruhnya kami ke gereja. Pokoknya udah dari opungku disuruhnya kami hari Minggu ke gereja. Dari opung-opungku udah pergi gereja hari Minggu. Mana sih Tok ini? Dari opungku udah disuruhnya aku ke gereja. Macam mana? Kalau tadi opungku suruh ke masjid, ke masjid aku. Tapi yang pastinya setahu itu ya, pendeta nggak pernah bilang kan, karena dulu Bang Faruk pun ngakui pendeta memang nggak pernah mengatakan Yesus nyuruh kita pergi ke gereja hari Minggu. Nggak pernah aku dengar pendeta ngomong kayak gitu waktu saya dulu sekolah minggu ya. Menurut itu berarti pendeta nggak pernah mengatakan ke itu kan ya, bahwasanya orang Kristen ke gereja hari Minggu disuruh oleh Yesus, nggak pernah kan? Apa? Nggak. Pendeta nggak pernah ngomong sama itu bahwasanya yang nyuruh ke gereja hari Minggu itu adalah Yesus. Nggak pernah ngomong kan?
Yang apa? Yang suruhnya sinode. Hari Minggu, setiap hari Minggu ke gereja karena hari libur. Iya. Nanti kalau hari Jumat bising, semua ibadah, nggak ada orang kerja. Jadi pergantian lah pula, ada hari Jumat, ada hari Minggu ya kan. Intinya beribadah ke hari Minggu ke gereja itu bukan perintah dari Yesus, ya kan itu? Ya kan suka hati dia lah, itu sudah aturan dari pemerintah. Aku pun bingung kayak mana mau ganti-gantikannya lagi pun aku pun bingung. Udah hari Minggu, udah Minggu lah bang, apa mau ganti-ganti lagi, stres. Ganti presiden aja pun kita banyak kali yang demo bang. Apalagi mau ganti hari ibadah kita, udah nggak tahu lagi demo berjilid-jilid berapa lagi kita ini. Sudah pusing. Jadi gini toh. Udahlah, kalau udah ditentukan hari Minggu, udahlah hari Minggu. Nanti kalau misalnya abang mau ganti hari, pindah ke planet lain gitu, bisa bikin. Abang bikin aturannya sendiri. Ya, itu kan tadi udah mengakui bahwasannya udah lama nggak ke gereja. Bahkan ke gerejanya itu pun kalau hari Natal, itu pun kalau nggak ada orderan donat kan gitu. Kalau banyak orderan donat itu pun nggak ke gereja juga pas hari Natal kan gitu. Menurut itu dengan sikap itu yang kayak gitu, seandainya lah itu mati, apakah itu masuk surga? Itulah itu yang ku pertanyakan juga lah bang, abang masuk surga aku ini atau macam mana ini? Hah? Macam neraka kalau aku ini. Aku pun bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya, aku juga bertanya-tanya. Ya. Jadi gini toh, kan di dalam Yohanes apa 16 nomor 4 ya, di mana di situ Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah jalan keselamatan dan hidup, kan gitu. Saran Bang Faruk nanti coba itu ada waktu baca Bible, ya. Dibaca Bible itu dari surat Kejadian sampai dengan Wahyu, dibaca pelan-pelan itu. Coba dicari tahu, apakah Yesus itu pernah menyatakan diri dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah Yesus pernah menjanjikan surga, keselamatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang mentuhankan dia, menyembah kepada dia? Apakah Yesus ya pernah memberikan perintah kepada orang itu ya beribadah sebagaimana peribadatan yang kalian lakukan? Coba cari tahu nanti itu. Jadi jangan modal imani saja itu. Jangan hanya sebatas modal imani saja gitu loh. Karena apa? Kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Jangan nanti ketika kematian itu sudah datang kepada kita, kita merasa menyesal dan kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena apa? Ketika kita di dunia, kita sia-siakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai yang diberikan pencipta kepada kita dan yang membedakan kita dengan binatang. Apa itu? Akal. Yang membedakan kita sama binatang itu adalah akal. Ya, binatang itu tahu cara makan. Binatang itu tahu makan. Binatang tahu makan, tapi dia tidak benar ketika dia mempraktekkan bagaimana cara makan. Binatang itu tahu mandi, Bang. Tapi binatang nggak tahu bagaimana cara mandi. Binatang itu tahu buang air besar. Tapi binatang itu nggak tahu bagaimana cara buang air besar. Kenapa? Binatang buang air besar suka-sukanya. Di depan rumah orang, di gerbang rumah orang, di tengah jalan suka-suka dia. Karena apa? Dia tidak tahu cara untuk buang air besar. Dan cara dari melakukan sesuatu itu dihadirkan oleh akal. Dan akal inilah tadi yang menghadirkan cara itu tadi, sehingga kita terlihat beradab di depan manusia yang lain. Thank you, Ahmad. Begitu itu. Coba nanti itu baca-baca. Jangan keimanan itu nanti ditakutkan hanya sebatas doktrin belaka. Jangan nanti itu yakin bahwasanya nanti kelak Yesus itu akan memberikan keselamatan kepada itu, memberikan surga kepada itu. Ternyata Yesus sendiri tidak mengenal itu. Setelah ini nanti coba itu baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bang, udah tahunya aku nomor WA-nya. Kenalnya dia sama aku, abang ini aja bilang gak kenal, ada namanya si Yesus. Udah tahu dia nomor WA aku, udah sering kami telepon. Ini jangan sembarangan seujung abang kan. Udah kenalan kami kemarin. Aku aja nggak kenal sama abang, gak ada nomor abang sama aku. Siapa? WA Yesus, nggak tahu dia. Dipikirnya aku nggak kenal kami. Kenalan kami kemarin. Nggak percaya.
ya. Ini gawat teman-teman. Ini kalau Bang Faruk yang ngomong ini, baru aku tadi di teleponnya. Direkam Bang Faruk lapor ke Polda ini. Gawat. Nanti baca itu ya. Matius 7 21 sampai 23 itu. Debbie ada orang dalam, Bang. Orang dalamku udah masuk duluan, Bang. Ya itu ya. Matius 7 21 sampai 23. Bang, bilang lah, nggak usah baca setengah-setengah. Semua baca ya dek Alkitab ya dek ya. Biar pintar kok ya dek ya. Jangan setengah-setengah itu kan PR buatmu itu. Nanti setelah ini aku bilang, itu sisihkan waktu untuk membaca Bibel itu tadi dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang Gimana? Sekarang baca sekarang. Iya. Nanti gini dulu. Kan biar selaras dengan apa yang kukatakan tadi, apa yang kusampaikan tadi sama itu, biar ada dalilnya. Kan orang-orang yang berpolemik biasanya akan bertanya, apa dalil dari perkataanmu itu, Faruk? Nah, Matius 7 21 sampai 23. Nanti coba itu. Matius 27. Ayo guys, Matius kita baca. Matius 7 21 sampai 23. By the way, anyway, emang mau tahu emang agama apa sih dari tadi? Islam. Oh ya, oke. Matius berapa? 7 21 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke ya. Ayo teman-teman, ayo tetep layar teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Menurut itu berdasarkan Matius 7 21 sampai 23, siapa yang diusir oleh Yesus ketika Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku." Ya, A, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. B, orang-orang yang bernubuat atas nama Yesus. C, orang-orang yang bermukjizat atas nama Yesus. Bukankah ketiga kategori orang ini diusir oleh Yesus berdasarkan Matius 7 21 23? Salah satu orang jahat itu kayaknya yang di sebelahku ini, weh. Berdasarkan Matius 7 dimulai dari 22 sajalah. Siapa yang diusir Yesus di situ? Coba baca. Siapa orang-orang yang diusir Yesus di situ? Karena gini loh, Bang. Banyak orang yang cuman hanya memanggil dan berseru, tapi kelakuannya jahat, ya kan? Tidak ada di dalam ayatnya kayak gitu, itu nggak ada. Kan itu dibilangnya, enyala engkau dari kejahatan. Berarti dia yang melakukan kejahatan walaupun dia berseru 1 hari 5 kali waktu berseru, tapi dia melakukan kejahatan, itulah seorang kejahatan. Dia itu yang diusir dari surga. No, ngapain kau sebut-sebut aku dalam waktu 5 terus 1 hari 5 waktu kau sebut-sebut namaku, tapi kau melakukan kejahatan. Pergi dari surga ini. Nyahlah engkau. Oh, berarti menurut itu ya, yang diusir oleh Yesus, yang dinyatakan Yesus itu terusir adalah orang-orang yang memanggil, yang melakukan kejahatan, bukan karena memanggil dia Tuhan. Banyak orang yang cuma tahu sebut nama, tapi tidak tahu melakukan kebaikan, ya. Oke. Menurut itu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia pokoknya Tuhan, ya. Tuhan bagi kami. Kalau tidak Tuhan bagi kalian, tidak apa-apa. Sudah, aku udah malas karena kamu ternyata bukan agama aku. Dadah, bye-bye. Aduh, kacau gitu tuh.
Ya percayalah teman-teman ya, seandainya Allah mengizinkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk menyelam ke dalam hatinya, niscaya setiap perkataan yang kita sampaikan kepada dia, setiap dialog dan juga narasi-narasi yang kita sampaikan kepada dia, itu membekas di hati dia teman-teman. Akan tetapi ya, seperti Bang Farouk katakan, tembok ego dalam diri dia ya, itu menghalangi dia untuk mengakui itu di hadapan orang atau di hadapan makhluk. Ada itu teman-teman, bergores itu di hati dia. Dipastikan itu setelah ini dia akan berpikir itu, karena memang manusia itu adalah makhluk Allah yang berpikir. Setelah ini dia berpikir itu, apa tadi bilang si Farouk itu ya, ayat berapa tadi bilang si Farouk itu ya, betul juga bilang Bang Farouk ini ya, betul itu, pasti itu. Dan semoga itu menjadi wasilah jalan untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah teman-teman ya. Iya, jadi ternyata dia bertahan lama karena tadi dia pikir Bang Farouk itu bukan seorang Islam. Teman-teman, kita doakan saja ya, semoga Allah memberikan dia hidayah ya di hari Jumat ini ya, penghulu hari ini ya. Bagaimana pendapat dan penilaian Anda tentang video ini? Komen dan like video ini jika Anda suka ya. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.